Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Medpen kelas A dengan mereview skripsi yang berjudul Upaya UNICEF dalam menangani kasus human trafficking pada anak dan perempuan di Indonesia 2009 sampai 2012 yang diampu oleh Bu Yuli Astuti Hasanah. Nama dari anggota kelompok kami yaitu yang pertama Binti Ainul Yakin, Sulistiana Ma'rifatin, Muhammad Dimas Sofiullah, Lailia Rahmatun Nazila. Ya, yang pertama menurut kelompok kami, penulis menggunakan teori organisasi internasional dan human security. Teori ini digunakan sebagai alat analisa terhadap topik yang beliau bahas. Titik dalam teori yang beliau gunakan memiliki beberapa karakteristik, misalnya people-centered. Dalam hal ini, seseorang individu memiliki hak dan bebas mendapatkan banyaknya pilihan hidup dan beberapa akses mereka dalam memenuhi kebutuhan dan peluang sosial, serta apakah mereka hidup dalam kondisi fisik, konflik, atau kedamaian. Jadi dari sini penulis itu fokus kepada perbuatan dari manusia itu sendiri, karakteristik, terus banyaknya pilihan hidup dan bagaimana mereka bisa memilih pilihan yang tepat gitu. Terus kebutuhan dan peluang sosial yang ada dan konflik-konflik yang ada pada manusia tersebut. Nah, berdasarkan teori inilah penulis menganggap telah terjadi kejadian yang saling bertolak belakang antara teori tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, beliau mengaku menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode ini memang kerap digunakan oleh peneliti-peneliti dalam bidang hubungan internasional karena memang dianggap paling sesuai. Penulis juga mengutip pernyataan dari tokoh mengenai pendapatnya tentang penelitian kualitatif ini. Menurut Patton Michelle Quinn berpendapat bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata sebagai penjabaran dari objek yang teliti. Ya, jadi sayangnya penulis di sini tidak menyebutkan apa kiranya alasan beliau untuk menggunakan metode tersebut. Hendaknya dalam bagian ini selain dipaparkan mengenai jenis metode yang digunakan untuk penelitian, penulis juga hendaknya memaparkan alasan dari mengapa ia memilih metode tersebut. Jadi nanti supaya kedepannya pembaca ini semakin paham mengenai metode yang beliau gunakan. Kemudian menurut penulis dalam menyelesaikan permasalahan ini, ternyata salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan dan krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter tahun 1997 yang tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi berdampak terhadap seluruh atau hampir kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak keluarga yang tak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan keluarganya. Alhasil, himpitan ekonomi tersebut membuat para orang tua mudah terbujuk rayu oleh mereka para agen atau pelaku trafficking untuk mau menjual anak-anaknya. Sebenarnya, selain UNICEF sendiri, pemerintah Indonesia juga telah melakukan upayanya dalam menyelesaikan permasalahan ini, antara lain dengan adanya perkembangan strategi konvensi hak anak,
dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pemberian pelayanan Rumah Perlindungan Sementara Anak atau yang disingkat RPSA. Dengan kehadiran organisasi internasional berupa UNICEF ini, sebetulnya bisa menciptakan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF itu sendiri. Akan tetapi, di lain pihak, hal itu juga kerap menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka. UNICEF sebagai organisasi internasional yang fokusnya pada permasalahan perdagangan orang merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak ingin permasalahan internalnya terlalu diintervensi oleh pihak lain yang dalam hal ini UNICEF, di mana Indonesia merasa bahwa mereka perlu mempertahankan kedaulatan politiknya atas apa yang terjadi di negaranya. Sekian pemaparan review skripsi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.